Aku bertengkar dengan ibu mertuaku. Suamiku, Budi, memintaku pulang ke rumah orang tuaku untuk menenangkan diri. Aku pun pulang. Sebulan kemudian, saat ia datang menjemputku, ia baru menyadari bahwa seluruh keluargaku sudah pindah rumah sejak lama. Namaku Dewi, 28 tahun, sudah menjadi istri selama 5 tahun dan menjadi ibu selama 3,5 tahun. Di beberapa malam, aku masih bertanya pada diri sendiri, di mana sebenarnya kesalahanku hingga meja makan keluarga berubah menjadi medan perang? Suara sumpit yang membentur meja kayu terdengar kering dan nyaring, begitu keras hingga membuatku terkejut. Ibu mertuaku, Ibu Ratih, duduk di ujung meja, tatapannya setajam pisau. Dewi, coba cicipi lagi masakan ini. Asin begini. Apa kamu mau membuat ibu mati keasinan? Tanganku yang sedang memegang mangkuk sayur lodeh berhenti di udara. Ujung jariku terasa dingin. Ini adalah ketujuh kalinya dalam sebulan ini beliau mengkritik masakanku. Kadang dibilang hambar, kadang terlalu asin, kadang terlalu berminyak, lain waktu dibilang tidak ada rasanya sama sekali. Aku sudah terbiasa disalahkan, tetapi setiap kali hal itu terjadi, hatiku tetap terasa sesak. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Iya, Bu, tadi sudah Dewi cicipi, rasanya pas. Mungkin belakangan ini selera ibu lebih suka yang hambar. Besok Dewi akan lebih perhatikan lagi. Perhatikan apa? Sejak kamu menginjakan kaki di rumah ini, tidak pernah sekalipun ibu merasa tenang. Cari uang tidak bisa, memasak pun tidak becus. Anak dititipkan terus ke kakek neneknya. Ibu tidak mengerti apa yang dilihat anakku darimu. Setiap kata terasa seperti tamparan air dingin di wajahku. Aku melirik suamiku, Mas Budi. Ia menunduk sambil makan. Alisnya sedikit berkerut tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mas Budi, panggilku pelan. Ia mengangkat kepala menatapku, lalu menatap ibunya dan menghela napas. Dewi, ibu sudah tua, kamu mengalah sedikit ya, nanti kita bicara setelah makan. Lagi-lagi kalimat itu. Mengalah, biarkan, jangan diambil hati. 5 tahun pernikahan, setiap kali ada konflik, ia selalu berada di tengah, tetapi sebenarnya tidak pernah berpihak padaku. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku meletakkan mangkuk sayur itu, tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung masuk ke kamar. Malam itu, ia masuk ke kamar dengan suara lelah. Sikapmu hari ini tidak benar. Ibu memang bicaranya sedikit keras, tapi itu kan demi kebaikan. Kenapa kamu harus membesar-besarkan masalah? Aku menatapnya. Di matamu, setiap kali aku dan ibu ada masalah, selalu salahku, kan? Ya tentu saja. Beliau itu ibuku. 2 generasi tinggal bersama pasti ada gesekan. Kamu sabar sedikit memangnya kenapa? Lalu aku? Apa Mas pernah memikirkan perasaanku? Ia mulai kesal. Kamu ini terlalu lama di rumah jadi suka cari-cari masalah. Pulang saja ke rumah orang tuamu beberapa hari. Tenangkan diri dan pikirkan bagaimana menjadi istri dan menantu yang benar. Kalau kamu sudah sadar kesalahanmu, Mas akan jemput. Kalimat itu seperti pisau yang memutus harapan terakhirku. Aku mengangguk. Baik, aku pulang. Keesokan paginya, di bawah tatapan dingin ibu mertuaku dan keheningan suamiku, aku menarik koper keluar dari rumah yang pernah kuanggap sebagai istanaku. Ia pasti yakin bahwa aku, seperti sebelum-sebelumnya, akan pulang sambil menangis beberapa hari, lalu menunggunya menelepon dan dengan patuh kembali. Tetapi kali ini berbeda. Ketika aku sampai di rumah orang tuaku di Bandung, ibuku, Ibu Anissa, sedang duduk menjahit, sementara ayahku, Bapak Heru, merawat beberapa pot anggrek di balkon. Dewi, kenapa jam segini pulang, bawa koper lagi? Aku mencoba tersenyum. Aku dan Mas Budi ada sedikit masalah. Dia bilang aku pulang dulu beberapa hari untuk menenangkan diri. Ibuku menatapku lebih dalam, tatapannya cemas. Pasti soal ibu mertuamu, kan? Aku diam. Dan keheningan itu sudah cukup bagi orang tuaku untuk mengerti. Malam itu, aku menceritakan semuanya, tanpa menambah atau mengurangi, tanpa melebih-lebihkan. Hanya tentang makan malam yang menyesakkan, kalimat-kalimat kritikan,
dan setiap kali aku ingin kembali bekerja, tapi selalu ditolak dengan alasan keluarga tidak kekurangan uang, anak masih kecil, dan di rumah adalah kontribusi terbesarmu. Ibuku meneteskan air mata. Anak perempuan ibu bukan untuk diinjak-injak orang seperti itu. Ayahku terdiam lama, lalu bertanya, "Kali ini kamu pulang hanya untuk menenangkan diri, atau kamu punya rencana lain?" Pertanyaan itu membuatku tertegun. Benar juga, untuk apa aku pulang? Menunggu teleponnya atau menunggu diriku luluh? Malam itu aku membuka ponsel. Tidak ada panggilan tak terjawab, tidak ada pesan menanyakan kabar. Hanya ada pesan dari ibu mertuaku di grup keluarga. Ada yang gengsinya besar, baru ditegur sedikit sudah pergi. Rumah ini jadi lebih tenang karenanya. Mas Budi tidak merespons. Aku mematikan notifikasi grup dan meletakkan ponselku. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecewa, justru merasa lega. Hari-hari berikutnya, orang tuaku tidak pernah menyinggung soal keluarga suamiku. Mereka memasak makanan kesukaanku, mengajak cucunya bermain agar aku bisa tidur nyenyak. Pada hari keempat, aku membereskan rak buku lamaku dan menemukan folder portofolio desain dari zaman kuliah. Dulu aku belajar desain grafis. Sebelum menikah, aku pernah bekerja di sebuah agensi periklanan kecil. Gajinya tidak besar, tapi aku bahagia. Setelah punya anak, aku berhenti. 5 tahun berlalu. Aku membuka laptop lamaku. Perangkat lunaknya sudah berubah. Antar mukanya terasa asing. Aku kebingungan seperti orang yang kehilangan arah. Rasa takut menyergap, apa aku masih bisa melakukan sesuatu? Ibuku meletakkan sepiring buah di meja. Kalau tidak tahu, ya belajar lagi. Kamu baru 28 tahun. Ayahku berkata dari ambang pintu, dulu ayah umur 40, An baru belajar lagi jadi tukang listrik. Kalau mau berusaha, tidak ada kata terlambat. Kalimat itu seolah membuka sebuah pintu. Aku menghubungi Rina, seniorku di kampus yang sekarang membuka studio desain di Surabaya. Aku mengirim pesan dengan tangan gemetar. Ia langsung membalas dan melakukan panggilan video denganku selama hampir 1 jam. Ia bercerita tentang pasar saat ini, tentang pekerjaan lepas, freelance, dan tentang kursus-kursus online. Katanya, asal kamu mau belajar, menghidupi diri sendiri itu tidak sulit. Yang paling sulit adalah, apa kamu berani memulai lagi? Malam itu aku tidak bisa tidur, bukan karena sedih, tetapi karena harapan. Tepat saat aku mulai melihat ada jalan keluar, Mas Budi menelepon. Suaranya kering. "Ibu tekanan darahnya tinggi, rumah berantakan. Sebaiknya kamu sudah pulang," aku menjawab dengan tenang. Pertama, kalau ibu tekanan darahnya tinggi, sebaiknya dibawa ke dokter. Kedua, rumah berantakan karena orang yang biasa membersihkannya tidak ada di sana. Ketiga, aku tidak salah. Aku tidak akan minta maaf hanya untuk menjaga citra. Di seberang telepon hening beberapa detik, lalu ia berkata, "Kalau kamu mau keras kepala di sana, ya silakan. Jangan nanti menangis minta pulang." Aku meletakkan telepon, tanganku gemetar, tetapi hatiku tidak lagi takut. Malam itu aku berkata pada orang tuaku, aku mau belajar desain lagi. Aku mau cari uang sendiri. Ayahku menepuk meja. "Belajar. Kurang uang. Ayah yang tanggung." Ibuku mengangguk. "Cucu biar ibu yang jaga, kamu fokus saja." Aku mendaftar kursus online, membeli laptop baru dengan uang tabungan dan pinjaman dari ayah. Setiap hari aku belajar 8 jam, mengerjakan tugas, mengulang kembali dari hal-hal paling dasar. Seminggu kemudian, aku mendapat pekerjaan pertamaku, mendesain label produk untuk sebuah toko oleh-oleh di Yogyakarta. Mereka membayarku Rp1.500.000. Ketika uang itu masuk ke rekeningku, aku menatap angka itu lama sekali. Jumlahnya tidak besar, tapi ini uang hasil keringatku sendiri. Aku menangis. Bukan karena uangnya, tapi karena aku sadar nilaiku tidak pernah hilang. Setengah bulan kemudian, ayah berkata, "Kita pindah rumah." Aku terkejut. Kenapa? Ya, bukan karena takut omongan orang, tapi karena lingkungan ini tidak baik untukmu memulai lagi. Ayah ingin kamu dan cucu ayah punya tempat tinggal yang tenang.
Kami menyewa sebuah apartemen 2 kamar tidur di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dekat dengan taman kanak-kanak yang bagus, dengan kontrak 2 tahun. Kami tidak memberitahu keluarga suamiku. Kupikir, jika ia benar-benar peduli, ia akan mencariku. Tepat sebulan sejak aku pergi, bel pintu berbunyi. Ayahku membuka pintu. Di luar berdiri Mas Budi, membawa sekantong mainan untuk anak kami. Ketika ia melihat apartemen yang asing, melihatku berdiri di dapur, melihat orang tuaku duduk di ruang tamu seolah ini adalah rumah kami, ia membeku. Dewi, kalian. Apa yang terjadi? Ia mencari ke rumah lama orang tuaku, hanya menemukan papan di kontrakan. Mungkin saat itulah, untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa aku tidak sedang merajuk. Aku benar-benar pergi. Ceritaku baru saja dimulai. Aku baru saja melewati pintu pertama dalam hidupku. Di depan masih banyak badai. Tetapi kali ini, aku tidak lagi datang dengan tangan kosong. Aku mengira setelah Mas Budi menemukan apartemen baru kami, segalanya akan menjadi lebih jelas. Tapi aku salah. Ada kebenaran yang ketika terungkap, bukan untuk menyatukan kembali, melainkan untuk membuat kita melihat lurus pada hal-hal yang selama ini sengaja tidak kita lihat. 3 hari setelah ia meninggalkan rumahku, aku menerima telepon. Halo, ini dengan Mbak Dewi, kan? Saya Maya, dulu pernah kenal dengan Mas Budi. Aku terdiam beberapa detik. Nama itu tidak asing. Aku pernah mendengar ibu mertuaku menyebutkannya dengan nada penuh penyesalan. Dulu kalau si Budi jadi sama si Maya, pasti bagus. Anaknya penurut, keluarganya juga terpandang. Saya mau bertemu Mbak sebentar. Ada beberapa hal yang sebaiknya Mbak tahu. Aku setuju. Bukan karena cemburu, bukan juga karena penasaran, tetapi karena aku ingin mengerti. Ingin tahu apakah semua yang kutanggung selama 5 tahun terakhir benar-benar berawal dariku. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat kantor tempatku baru mulai bekerja. Maya datang lebih awal. Ia mengenakan kemeja putih, rambutnya diikat rapi. Tatapannya tenang tetapi tidak dingin. Saya datang bukan untuk merusak keluarga Mbak. Maya memulai pembicaraan. Saya hanya berpikir, Mbak berhak tahu. Aku menatap lurus padanya. Silakan bicara. Maya bercerita. Suaranya datar tetapi tidak bisa menyembunyikan kelelahan. Dulu saat masih berpacaran dengan Mas Budi, ia pernah datang ke rumahnya. Ibu mertuaku saat itu sudah tidak suka karena latar belakang Maya yang biasa saja, orang tuanya hanya pekerja pabrik. Beliau berkata langsung di depan Maya, anakku nanti akan jadi manajer, istrinya harus bisa membantunya. Keluarga kamu begini, bisa bantu apa? Mas Budi saat itu tidak bereaksi, hanya diam. Saya kira itu hanya ujian, kata Maya. Tapi pelan-pelan saya sadar, dia tidak akan pernah berani membela perempuan di sisinya. Saya lelah, jadi saya yang memutuskan hubungan. Aku mendengarkan, hatiku tidak lagi sakit seperti yang kubayangkan. Hanya ada satu perasaan yang semakin jelas. Aku bukan orang pertama yang berada di posisi ini. Setelah menikah dengan Bak, dia pernah mengirim pesan pada saya, lanjut Maya. Bukan untuk merayu, hanya mengeluh. Bilang kalau ibunya galak, bilang kalau Mbak suka membantah, bilang kalau dia tersiksa di tengah-tengah. Aku tertawa kecil. Ia selalu menjadi orang yang paling menderita. Maya menatapku, tatapannya sedikit merasa bersalah. Mbak jangan salah paham, saya tidak ada perasaan apa-apa lagi. Saya hanya ingin Mbak tahu, masalahnya bukan pada Mbak. Mas Budi dari dulu, tidak pernah belajar cara menjadi suami yang semestinya. Aku berterima kasih pada Maya. Saat meninggalkan kafe, aku tidak merasa hancur. Sebaliknya, aku merasa lebih jernih dari sebelumnya. Jika aku kembali tanpa bisa mengubah struktur keluarga itu, aku akan selamanya menjadi orang yang harus mengalah. Malam itu, Mas Budi mengirim pesan. Besok Mas mau ajak anak jalan-jalan. Aku menjawab, kalau mau datang, tolong kabari dulu, biar ayah dan ibu bisa atur waktu. Keesokan harinya ia datang, wajahnya lebih lelah dari sebelumnya. Ia menggendong anak kami, tatapannya melembut. Kamu sudah kerja lagi? Tanyanya. Iya, desain di perusahaan dekat sini. Ia mengangguk.
Mas tidak menyangka kamu bisa secepat ini. Aku menatapnya. Bukan aku tidak bisa, hanya saja dulu aku memilih untuk di rumah. Ia terdiam. Saat ia membawa anak kami pergi, ibuku keluar ke balkon dan berbisik, "Kamu rencananya bagaimana?" Aku bersandar di pagar balkon, menatap jalanan yang ramai. Aku belum berpikir soal cerai, tapi aku juga tidak akan kembali seperti dulu. Ibuku menghela napas. Jadi istri itu bukan hanya harus sabar, tapi menjaga keluarga juga tidak mudah. Yang penting, apakah kamu dihargai atau tidak? Malam itu Mas Budi mengantar anak kami pulang. Ia duduk sebentar. "Dewi, Mas sudah berpikir. Mas tahu selama ini Mas belum membelamu." Aku tidak menjawab. Mas minta maaf. Dua kata itu sudah kutunggu selama bertahun-tahun, tetapi ketika mendengarnya, aku tidak lagi merasa terharu seperti yang kubayangkan. "Minta maaf untuk apa?" tanyaku. Ia tertegun. "Karena membiarkanmu menanggung semuanya sendirian." "Hanya itu?" Ia menatapku, tatapannya bingung. "Mas pikir, nanti Mas akan bicara dengan ibu supaya tidak terlalu keras lagi." Aku menggeleng. "Aku tidak butuh, ibu tidak terlalu keras. Aku butuh kamu punya pendirian. Aku tidak bisa hidup di rumah, di mana semua keputusan harus melalui ibumu." Ia mengerutkan kening. "Itu rumah Mas, tapi ini keluarga kita," jawabku. Percakapan itu berlangsung lebih dari 1 jam. Untuk pertama kalinya aku tidak menangis, tidak meninggikan suara. Aku menjelaskan setiap hal yang kuinginkan. Tetap bekerja, anak akan kusekolahkan di dekat rumahku. Jika kembali hidup bersama, keuangan dan pekerjaan rumah tangga harus dipisah dengan jelas. Dan yang terpenting, ia harus bicara sendiri dengan ibunya. Bukan aku. Ia mendengarkan, tapi aku tahu ia sedang berjuang dalam hatinya. Seminggu kemudian, ibu mertuaku tiba-tiba menelepon. "Dewi, kamu sibuk?" Suaranya aneh, tidak lagi ketus. "Iya, Bu, sedang di kantor." "Hari Minggu pulang ke rumah makan-makan ya, ibu mau bicara." Aku tahu itu bukan sekadar undangan biasa. Malam itu aku memberitahu orang tuaku. Ayahku termenung. "Kamu mau pulang?" Aku berpikir lama. Aku mau menghadapinya. Hari Minggu, aku mengenakan gaun sederhana, menyetir sendiri ke rumah lama itu. Semuanya masih sama, hanya perasaan di dalam diriku yang sudah berbeda. Ibu mertuaku sudah duduk di ruang tamu, Mas Budi berdiri di sampingnya. "Dewi, duduk." Aku duduk, punggungku tegak. Beliau menatapku sejenak lalu berkata, "Ibu dengar dari Budi kamu sudah kerja lagi." "Iya, Bu." "Baguslah. Perempuan punya pekerjaan sendiri jadi tidak banyak pikiran aneh-aneh." Kalimat itu masih sedikit menyindir, tapi aku tidak bereaksi. "Ibu tidak mau keluarga ini hancur," lanjutnya. "Tapi kalau kamu kembali, kamu harus mengerti ini rumah ibu. Jadi menantu harus tahu sopan santun." Aku menatap lurus padanya. "Dewi tahu sopan santun, Bu. Tapi Dewi juga perlu dihargai." Suasana di ruangan itu menjadi berat. Mas Budi angkat bicara. "Bu, Budi pikir kalau Dewi kembali, Budi akan sewa asisten rumah tangga paruh waktu. Dewi kerja. Tidak mungkin mengurus semua pekerjaan rumah." Beliau terkejut. "Sewa orang luar? Buang-buang uang. Uangnya biar Budi yang urus," katanya. Aku menatap suamiku. Untuk pertama kalinya aku melihatnya berdiri tegak di hadapan ibunya. Percakapan hari itu tidak berjalan mulus, tetapi juga tidak meledak. Ibu mertuaku tidak setuju sepenuhnya, tetapi juga tidak menentang sekeras sebelumnya. Mungkin beliau sadar, aku bukan lagi menantu yang hanya bisa diam. Saat pulang, Mas Budi mengantarku sampai ke gerbang. "Dewi, beri Mas waktu lagi." Aku menatap rumah di belakangnya, tempat di mana aku pernah begitu banyak menangis. "Aku tidak akan menunggu selamanya, tapi aku memberimu kesempatan." Dalam perjalanan pulang, hatiku terasa lebih ringan. Bukan karena semuanya sudah beres, tetapi karena untuk pertama kalinya, aku tidak takut untuk menghadapi. Pernikahanku sedang berada di persimpangan. Satu sisi adalah kembali dengan perubahan, sisi lainnya adalah berbelok ke jalan yang berbeda. Aku bukan lagi orang yang didorong-dorong.
Aku adalah orang yang menentukan arahku sendiri. Setelah percakapan hari itu, segalanya tidak langsung berubah, tetapi ada sebuah pergerakan kecil yang dimulai. Mas Budi tidak lagi diam seperti sebelumnya, dan aku juga bukan lagi orang yang hanya menunggu. Minggu pertama setelah pertemuan itu, ia berinisiatif menjemput anak kami 2 kali. Bukan sekadar mampir sebentar lalu pergi, melainkan tinggal untuk makan malam bersama orang tuaku. Makan malam pertama bersamanya terasa sedikit canggung. Ayahku tetap tenang menyendok makanan. Ibuku bertanya beberapa hal basa-basi. Mas Budi menjawab dengan lembut, tidak lagi dengan nada acuh tak acuh seperti saat aku masih di rumahnya. Selesai makan, ia bangkit untuk membantu ibuku mencuci piring. Aku berdiri di pintu dapur melihatnya. Ibuku berkata, "Sudah, Budi, duduk saja di luar." Ia menjawab, "Tidak apa-apa, Bu. Di rumah saya jarang sekali bantu. Sekarang harus belajar." Kalimat itu membuatku tertegun, bukan karena begitu hebat, tetapi karena kesederhanaannya. Dulu ia tidak pernah menganggap pekerjaan rumah sebagai tanggung jawabnya. Malam itu saat ia pulang, aku mengantarnya ke lobi. Ia menatapku, matanya tampak lelah tetapi tidak menghindar. "Dewi, Mas sudah bicara lagi dengan Ibu. Lalu, Ibu tidak senang, tapi Mas jelaskan kalau kamu kembali, Mas akan sewa asisten rumah tangga paruh waktu dan kamu tetap akan bekerja. Soal campur tangan Ibu?" Tanyaku. Ia menghela napas. "Mas bilang ke Ibu, urusan suami istri biar kami yang selesaikan." Aku diam. Kata-kata itu sudah kunantikan selama 5 tahun. Tapi aku juga sadar, bisa mengatakannya sekali tidak berarti akan bisa mempertahankannya selamanya. "Mas tidak memaksamu untuk segera kembali," lanjutnya. "Tapi Mas ingin kita mencoba lagi." Aku menatapnya lama. "Aku tidak akan kembali hanya karena anak. Aku akan kembali jika aku merasa dihargai." Ia mengangguk. Hari-hari berikutnya, aku menyibukkan diri dengan pekerjaan. Di kantor baru, aku hanyalah staf desain junior. Anak-anak muda di ruanganku sangat cekatan dan mengikuti tren dengan baik. Sementara aku harus belajar lagi setiap detail kecil. Ada hari di mana aku pulang jam 9 malam, mata lelah, kepala tegang seperti senar gitar, tetapi setiap kali membuka rekening bank dan melihat gaji masuk tepat waktu, aku merasa semakin kokoh. Suatu sore, kepala divisi memanggilku. "Dewi, pekerjaanmu untuk branding klien minggu lalu sangat bagus. Kamu mau coba jadi pemimpin proyek kecil?" Aku sedikit terkejut. "Apa saya bisa, Pak?" Ia tersenyum. "Kamu punya pengalaman sebelum berhenti kerja. Jangan merendahkan dirimu sendiri." Aku keluar dari ruang rapat dengan jantung berdebar kencang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku diakui karena kemampuanku, bukan karena peranku sebagai istri seseorang. Malam itu, aku bercerita pada orang tuaku. Ayahku tertawa keras. "Lihat kan? Anak ayah memang hebat." Ibuku menatapku. Tatapannya hangat. Perempuan harus punya sesuatu miliknya sendiri, baru bisa berdiri tegak. Mas Budi juga menelepon, aku menceritakannya singkat. Ia terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Mas bangga padamu." Kalimat itu membuat hatiku melunak, tetapi aku tidak membiarkan diriku larut dalam emosi. Aku hanya menjawab, "Terima kasih, Mas." Akhir pekan. Ibu mertuaku tiba-tiba datang ke rumahku tanpa pemberitahuan. Aku sedang mengajari anakku mewarnai saat bel berbunyi. Saat membuka pintu, aku melihat beliau berdiri di sana, membawa sekantong buah. Aku sedikit terkejut tetapi tetap berkata, Ibu, silakan masuk." Beliau masuk, matanya menyapu apartemen kecil yang rapi itu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan kantong itu di meja. "Sudah kerja?" "Ya." "Iya." "Bu, kantornya jauh?" "Tidak terlalu jauh, Bu." Beliau duduk di sofa, anakku berlari memeluk kakinya. Beliau mengelus kepala cucunya, raut wajahnya melembut. "Ibu tahu beberapa bulan ini kamu banyak menanggung beban," katanya pelan. "Ibu juga orangnya pemarah. Tapi ibu tidak mau keluarga ini hancur." Aku duduk di hadapannya, punggungku tegak. "Dewi juga tidak mau, Bu." Beliau menatapku, untuk pertama kalinya tatapannya tidak lagi tajam,
Tapi kamu harus mengerti, ibu sudah hidup seumur hidup dengan cara ibu. Berubah itu tidak mudah. Aku menjawab lembut, Dewi tidak meminta ibu berubah total. Dewi hanya berharap ibu menghargai kehidupan kami sebagai suami istri. Suasana di ruangan itu hening. Beliau menghela napas. Budi bilang kamu mau kembali jika ada syarat yang jelas. Coba katakan. Aku tidak menyangka beliau akan seproaktif ini. Aku menimbang setiap kata. Kalau Dewi kembali, Dewi akan tetap bekerja. Pekerjaan rumah dibagi, keputusan tentang anak, pekerjaan, adalah urusan kami berdua. Ibu boleh memberi masukan, tapi keputusan akhir ada pada kami. Beliau terdiam sangat lama. Baik, katanya. Suaranya tidak senang, tetapi tidak ketus. Ibu coba. Aku tahu kata coba itu tidak menjamin apa-apa, tetapi setidaknya itu adalah sebuah pintu yang terbuka. Saat beliau pulang, aku mengantarnya ke bawah. Beliau berbalik menatapku. Dewi, jangan pikir ibu membencimu. Ibu hanya takut kehilangan kendali di rumah. Kalimat itu membuatku terkejut. Aku berkata pelan. Dewi tidak mau mengambil kendali ibu. Dewi hanya ingin punya tempat sendiri. Beliau tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk. Malam itu, aku duduk sendiri di balkon. Angin malam terasa sejuk, suara kendaraan sayup-sayup terdengar. Aku teringat hari-hari pertama menjadi menantu. Aku selalu berusaha menyenangkan hati ibu mertuaku. Dari cara memasak, cara bicara, hingga jadwal sehari-hari. Kupikir jika aku cukup baik, segalanya akan baik-baik saja. Tapi aku lupa satu hal, jika aku tidak melindungi batasan diriku sendiri, tidak ada yang akan melakukannya untukku. Ponselku bergetar, pesan dari Mas Budi. Ibu tadi ke tempatmu, ya? Iya. Ibu bilang akan mencoba berubah. Mas juga. Aku menatap tulisan itu lama sekali. Aku tidak butuh kamu sempurna, balasku. Aku butuh kamu konsisten. Ia langsung menelepon balik. Dewi. Mas mengerti. Kali ini Mas tidak mau kehilanganmu. Aku mendengar suaranya di seberang sana tidak lagi kaku seperti dulu. Aku tahu ia takut, tetapi rasa takut itu harus disertai dengan tindakan. Mas takut kehilangan keluarga, atau takut kehilangan citra? Tanyaku. Ia terdiam beberapa detik. Mas takut kehilanganmu. Aku memejamkan mata. Kalau begitu, buktikan. Kami sepakat untuk mencoba hidup terpisah untuk sementara waktu. Ia akan menyewa apartemen di dekat kantorku. Akhir pekan, ibu mertua boleh datang berkunjung. Jika semuanya berjalan baik, kami akan memikirkan langkah selanjutnya. Itu bukan keputusan yang mudah, tetapi untuk pertama kalinya aku merasa sedang melangkah maju, bukan diseret. Pernikahanku bukan lagi perang yang harus kupikul sendiri. Setidaknya sekarang, sudah ada dialog. Aku tahu di depan masih banyak tantangan, dan kebiasaan lama tidak akan hilang hanya dengan beberapa janji. Tetapi aku sudah berubah. Dan ketika seorang perempuan berubah, struktur keluarga pun terpaksa ikut bergeser. 2 minggu setelah percakapan itu, Mas Budi benar-benar menyewa sebuah apartemen kecil sekitar 10 menit jalan kaki dari kantorku. Tidak luas, tidak mewah, tetapi bersih, terang, dan yang terpenting, tidak berada dalam jangkauan kendali ibu mertuaku. Hari itu, saat ia membawaku melihat rumah baru itu, aku berdiri di tengah ruang tamu yang kosong, memandang ke jendela yang menghadap ke barat. Sinar matahari sore jatuh di lantai keramik, cahaya hangat yang sudah kurindukan selama bertahun-tahun. Bagaimana menurutmu? Tanyanya. Cukup untuk ditinggali, jawabku. Ia menatapku, seolah menunggu sesuatu yang lebih, tapi aku tidak mengatakannya, aku tidak ingin memberikan janji terlalu dini. Kami sepakat untuk mencoba hidup terpisah selama 3 bulan. Anak masih akan tinggal bersamaku. Ia pindah lebih dulu ke apartemen itu, membereskan semuanya. Lalu akhir pekan akan menjemput kami. Akhir pekan pertama, aku melangkah masuk ke apartemen baru itu dengan perasaan campur aduk, antara asing dan waspada. Ia sudah menatanya dengan cukup rapi. Kulkas sudah terisi bahan makanan, kamar anak diberi karpet lembut, dan ada rak buku kecil. Ini semua kamu yang pilih? Tanyaku. Iya. Aku tanya ke mbak-mbak di toko perabotan mana yang cocok untuk anak-anak. Aku mengangguk.
tidak memuji, tidak mengkritik, tetapi ada sedikit getaran di hatiku. Malam pertama di sana, kami makan bersama. Tanpa komentar dari ibu mertua, tanpa tatapan menginspeksi, hanya kami bertiga. Anak kami tertawa dan berceloteh riang, sementara aku dan Mas Budi masih sedikit canggung. Ketika anak kami sudah tidur, ia duduk di sampingku. Dewi, Mas tahu kamu belum sepenuhnya percaya, tapi Mas akan berusaha. Aku menatap lurus padanya. Aku tidak butuh kamu banyak bicara. Aku butuh kamu menepati apa yang kamu katakan. Ia mengangguk. Minggu pertama berlalu dengan relatif lancar. Ia pulang kerja tepat waktu, membantuku memandikan anak, dan sesekali membuat sarapan sederhana. Suatu hari aku pulang terlambat karena ada proyek mendesak, ia sudah menjemput anak lebih dulu dan meneleponku. Kamu selesaikan saja pekerjaanmu dulu, di rumah aman. Kalimat itu membuatku berhenti sejenak di koridor kantor. Dulu, setiap kali aku mengusulkan untuk lembur, ia biasanya akan bertanya, lalu urusan rumah siapa yang kerjakan? Sekarang, ia yang mengerjakannya. Tetapi perubahan sejati tidak hanya datang darinya, tapi juga dariku. Aku mulai melepaskan kebiasaan mengontrol segalanya. Dulu, karena takut dikritik, aku selalu mengerjakan segalanya sesempurna mungkin. Sekarang aku mengizinkan diriku lelah, mengizinkan ia mengerjakan sesuatu dengan caranya, meskipun belum begitu terampil. Suatu malam, ia mencuci piring dan masih ada sisa sabun. Aku melihatnya, tapi tidak berkomentar. Aku berkata pada diri sendiri, yang penting ia sudah mau melakukannya. Namun, tantangan tidak datang dari kami berdua, melainkan dari luar. Suatu sore ibu mertuaku menelepon, "Dewi, akhir pekan ini pulang makan, ya?" "Iya, Bu. Tapi kami sekarang tinggal di apartemen baru. Pulang ya ke rumah ibu." "Memangnya mau tinggal terpisah terus?" Aku menjaga suaraku tetap tenang. "Kami coba 3 bulan dulu, Bu. Setelah itu baru kami putuskan lagi." Beliau terdiam beberapa detik. "Ibu ini sudah tua. Apa kamu tidak memikirkan perasaan ibu?" Kalimat itu menyentuh sisi lemahku, tapi aku tidak membiarkan diriku goyah. Justru karena kami memikirkannya, makanya kami tidak memutuskan hubungan. Akhir pekan kami tetap akan berkunjung. Beliau tidak berkata apa-apa lagi, hanya menggumamkan ya lalu menutup telepon. Malam itu Mas Budi duduk termenung. "Ibu telepon kamu?" "Iya." Ia menghela napas. "Mas tahu ibu sulit menerima, tapi kalau kita kembali tinggal bersama seperti dulu, semuanya akan terulang lagi." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya ia mengatakan itu sebelum aku yang mengingatkan. "Apa kamu takut ibu sedih?" Tanyaku. "Takut," jawabnya. "Tapi Mas lebih takut kehilangan keluarga kecil Mas." Kalimat itu membuatku terdiam. Hari Minggu, kami tetap membawa anak kami ke rumah ibu mertua. Makan siang hari itu tidak lagi tegang, tetapi masih ada jarak. Beliau lebih sedikit bicara padaku, lebih banyak bertanya tentang cucunya. Ketika aku masuk ke dapur untuk membantu membereskan, beliau berdiri di sampingku. "Tinggal terpisah rasanya lebih nyaman?" tanyanya. Suaranya tidak dingin. "Iya, Bu, cukup nyaman. Budi suka bantu-bantu di rumah?" "Suka, Bu." Beliau sedikit mengerutkan kening lalu berbisik, "Jangan terlalu dimanja. Laki-laki kalau terbiasa dilayani nanti tidak baik." Aku tersenyum tipis. "Dewi tidak memanjakannya, Bu. Hanya berbagi." Beliau tidak membantah. Aku sadar, beliau sedang belajar untuk mundur, meskipun sangat sulit. Kembali ke apartemen baru kami, aku tidak lagi merasa sesak seperti dulu. Tetapi justru pada saat inilah, aku mulai melihat lebih dalam pada diriku sendiri. Suatu malam setelah anak tidur, aku menuliskan kembali tujuan-tujuan pribadiku. Bukan tujuan sebagai istri atau ibu, tetapi sebagai Dewi. Aku ingin dalam 3 tahun ke depan menjadi ketua tim desain, ingin punya tabungan pribadi yang cukup agar tidak bergantung, dan ingin anakku tumbuh besar melihat ibunya sebagai perempuan yang kuat, bukan yang pasrah. Mas Budi keluar dan melihatku sedang menulis. "Kamu sedang menulis apa?" "Rencanaku." Ia duduk di sampingku. "Di dalamnya ada Mas, tidak?" Aku menatapnya. "Ada,
tapi bukan sebagai pusatnya. Ia tersenyum kecil, sedikit getir. Dulu Mas pikir, Mas adalah satu-satunya tiang penyangga keluarga. Kamu tetap tiang penyangga, kataku. Tapi bukan satu-satunya. Kami terdiam sejenak. Keheningan ini tidak lagi berat, melainkan seperti jeda yang dibutuhkan. Bulan pertama hidup terpisah berakhir tanpa insiden besar. Tetapi aku paham, tantangan sebenarnya adalah ketika kebiasaan lama kembali. Suatu malam ia pulang lebih larut dari biasanya, tanpa memberitahu. Aku menelepon tapi tidak diangkat. Hampir jam 11 malam ia baru pulang, bau alkohol samar tercium. Ada acara dengan klien, katanya. Aku menatapnya, ingatan lama kembali muncul. Saat-saat ia memakai alasan pekerjaan untuk membiarkanku sendirian menghadapi ibu mertuaku. Kamu bisa kirim satu pesan, kataku. Tadi sibuk sekali. Sesibuk itu sampai tidak punya 10 detik? Ia terdiam. Aku tidak meninggikan suara. Aku hanya berkata, kalau kamu mau berubah, mulailah dari hal-hal kecil. Ia duduk di sofa, memegangi kepalanya. Maaf, Mas belum terbiasa. Aku tahu perubahan tidak bisa langsung sempurna. Tetapi jika setiap kali berbuat salah ia mau mengakui dan memperbaikinya, mungkin kami masih punya kesempatan. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku menatap langit-langit, memikirkan perjalanan yang telah kulalui. Dari seorang perempuan yang meninggalkan rumah mertua dengan satu koper kecil, hingga kini berdiri di antara dua pilihan. Sekarang aku hidup di ruang antara, tidak sepenuhnya kembali, juga belum benar-benar pergi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan, tetapi aku tahu diriku sudah berbeda. Aku tidak lagi takut kehilangan tempat berpijak, karena aku sudah menciptakan pijakanku sendiri. Bulan kedua hidup terpisah dimulai dengan sebuah insiden yang tidak kuduga. Suatu pagi, saat aku baru tiba di kantor, aku menerima telepon dari ibu mertuaku. Dewi, ibu jatuh. Aku tertegun. Jatuh di mana, Bu? Di kamar mandi. Terpeleset. Budi sedang membawa ibu ke rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, aku meminta izin setengah hari pada atasan lalu memesan taksi ke rumah sakit. Selama perjalanan, hatiku campur aduk. Meskipun ada banyak gesekan antara aku dan beliau tetap ibu dari suamiku, nenek dari anakku. Saat aku tiba, Mas Budi sedang duduk di luar ruang UGD, wajahnya tegang. Kata dokter bagaimana? Tanyaku. Pergelangan tangan retak ringan, harus digips. Tidak berbahaya. Aku menghela napas lega. Sesaat kemudian, perawat mendorong beliau keluar. Tangan kanannya sudah terbalut gips putih, wajahnya pucat tetapi masih menunjukkan ketegaran. Beliau melihatku, tatapannya sedikit terkejut. Kamu datang juga? Iya, Bu. Aku tidak banyak bicara, hanya mengikuti untuk mengurus administrasi rawat inap singkat sesuai anjuran dokter. Mas Budi sibuk mengurus surat-surat sambil terus menerima telepon dari kantor. Sore harinya, saat ia harus kembali untuk menyelesaikan urusan mendesak, aku yang tinggal di ruang perawatan bersama beliau. Suasana rumah sakit berbau antiseptik. Beliau berbaring di tempat tidur, memandang keluar jendela. Ibu merepotkanmu, katanya pelan. Tidak apa-apa, Bu. Beliau diam sejenak, lalu bertanya, tinggal terpisah. Apa kamu merasa lebih lega? Pertanyaan itu tidak lagi bernada menginterogasi. Lebih seperti rasa penasaran yang tulus. Iya, Bu, lebih lega, jawabku jujur. Beliau mengangguk pelan. Budi dari kecil terbiasa hidup menuruti kata ibu. Ibu juga terbiasa memutuskan segalanya untuknya. Ibu tidak sadar kalau hal itu membuatmu begitu tidak nyaman. Aku menatapnya. Pada saat itu, aku melihatnya bukan lagi sebagai ibu mertua, tetapi sebagai seorang perempuan tua yang sedang belajar melepaskan. Dewi tidak menyalahkan ibu, kataku. Dewi hanya takut kehilangan suara Dewi sendiri. Beliau menghela napas. Ibu takut kehilangan peran. Dua kalimat itu seperti dua keping puzzle yang bertemu. Kami tidak lagi berdiri di dua kubu yang berlawanan, melainkan mulai melihat ketakutan masing-masing. 3 hari beliau di rumah sakit, aku dan Mas Budi bergantian menjaga. Ia mengambil cuti 1 hari, sisanya aku memanfaatkan jam istirahat makan siang atau setelah pulang kerja untuk mampir
Ibuku juga memasak bubur dan membawanya ke rumah sakit. Saat tahu ibuku datang, beliau sedikit canggung. "Maaf merepotkan, Anissa." Ibuku tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, Mbak Ratih. Anak sendiri, kan?" Dua perempuan yang pernah berada di pihak yang berbeda itu kini duduk berdampingan, berbincang pelan. Aku berdiri di ujung tempat tidur, melihat mereka, dan hatiku terasa ringan. Setelah keluar dari rumah sakit, dokter menyarankan untuk membatasi penggunaan tangan kanan setidaknya selama sebulan. Mas Budi berkata akan menyewa asisten rumah tangga paruh waktu untuk datang ke rumah ibunya. Ibu tidak biasa dengan orang asing, beliau menolak. "Tidak biasa juga harus dibiasakan," kata Mas Budi, suaranya tegas tetapi tidak kasar. "Ibu tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri." Aku sadar ia sedang menepati janjinya. Hari-hari berikutnya, sesekali aku mampir untuk membantu beliau melakukan pekerjaan ringan. Bukan karena kewajiban, tetapi karena aku ingin. Suatu sore saat aku sedang mengelap meja, beliau menatapku dan berkata, "Dewi, kalau kamu merasa tinggal terpisah itu lebih baik, lanjutkan saja. Ibu tidak akan memaksa." Aku berhenti. "Ibu sungguh berpikir begitu?" "Iya." "Ibu tidak mau karena ibu. Rumah tangga kalian jadi retak." Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya berkata pelan, "Terima kasih, Bu." Malam itu aku menceritakannya pada Mas Budi. Ia duduk terdiam sejenak. "Mas tidak menyangka ibu akan berkata begitu. Orang biasanya akan melihat lebih jelas saat mereka sedang lemah," kataku. Ia menggenggam tanganku. "Dewi, Mas tahu Mas masih banyak kekurangan, tapi Mas ingin mempertahankan keluarga ini." Aku menatap tangannya. Tangan yang sama yang pernah membuatku kecewa, kini sedang berusaha. "Keluarga itu bukan hanya tentang mempertahankan," kataku perlahan, "tetapi tentang tumbuh bersama." Masa percobaan 3 bulan hampir berakhir. Segalanya belum sempurna, tetapi tidak ada lagi makan malam yang menyesakkan. Anakku ceria, pekerjaanku berjalan baik. Proyek yang kupimpin mendapat pujian dari klien, dan atasan mengusulkan kenaikan tunjangan. Suatu malam saat kami bertiga sedang makan, anakku tiba-tiba bertanya, "Mama, kita tinggal di sini terus, ya?" Aku menatap anakku, lalu menatap Mas Budi. Ia menjawab menggantikanku. "Kalau Mama suka, kita akan tinggal di sini." Anakku mengangguk lalu melanjutkan makannya. Kalimat sederhana itu membuatku mengerti. Keputusan orang dewasa berdampak langsung pada anak, dan yang dibutuhkan anak bukanlah rumah yang besar, melainkan suasana yang aman. Di akhir bulan kedua, kami duduk untuk bicara serius. "Dewi, bagaimana pendapatmu tentang tinggal terpisah untuk jangka panjang?" tanyanya. "Menurutku itu pilihan yang baik," jawabku. "Bagaimana dengan ibu? Kita tetap akan merawatnya, tapi tidak harus tinggal bersama." Ia termenung. "Mas akan bicara baik-baik dengan ibu. Aku tahu itu tidak akan mudah. Tetapi aku juga tahu ia sudah lebih dewasa dibandingkan pria yang dulu menyuruhku pulang ke rumah orang tua untuk merenung." Malam itu, aku berbaring di sampingnya. Tidak ada lagi perasaan jarak seperti sebelumnya, tetapi aku juga tidak membiarkan diriku larut dalam ketenangan sesaat ini. Aku paham satu hal. Pernikahan bukanlah tentang kembali ke keadaan semula, melainkan membangun kembali dari fondasi yang baru. Dan aku, dari orang yang pernah pergi dengan satu koper, kini sedang memilih sendiri di mana aku ingin tinggal. Bulan ketiga dari masa percobaan hidup terpisah dimulai dengan sebuah malam yang jarang sekali terjadi, malam yang tenang. Aku duduk di sofa memeriksa ulang desain akhir sebelum mengirimkannya ke klien, sementara Mas Budi melipat pakaian anak kami. Pemandangan itu, jika terjadi setahun yang lalu, mungkin akan kuanggap sebagai mimpi. Tetapi justru di saat-saat tenang inilah, aku belajar untuk melihat lebih dalam pada kenyataan. Aku tidak lagi berilusi bahwa hanya dengan pindah rumah semua konflik akan hilang. Tinggal terpisah memang membantu kami mengurangi gesekan langsung dengan ibu mertua, tetapi tidak secara otomatis memperbaiki kebiasaan lama di antara kami berdua. Suatu malam, saat aku baru menerima email pemberitahuan proyek, baru sebuah kontrak besar yang akan berlangsung selama 3 bulan, aku sangat senang dan ingin segera berbagi. "Mas,
Kantor memberiku proyek utama. Kalau berhasil, bisa dapat promosi. Ia mengangkat kepala dan tersenyum. Hebat sekali. Berarti kamu akan sibuk sekali, iya? Iya. Mungkin harus kerja sampai malam. Ia terdiam sejenak, lalu bertanya, lalu anak bagaimana? Pertanyaan itu tidak bernada menuduh, tetapi aku bisa merasakan kekhawatiran di baliknya. Kita bagi tugas, jawabku. Aku tidak bisa menolak kesempatan ini. Ia mengangguk, tapi aku tahu di dalam hatinya ia belum sepenuhnya nyaman. Hari-hari berikutnya, jadwalku menjadi lebih padat. Aku pulang terlambat 2 atau 3 kali seminggu. Suatu hari aku tiba di rumah hampir jam 10 malam. Mas Budi tidak mengeluh. Ia sudah menyiapkan makan malam untukku, tetapi aku bisa merasakan kelelahannya. Suatu malam saat anak sudah tidur, ia berkata, "Dewi, Mas tidak menentang kamu bekerja, tapi Mas merasa mulai kewalahan." Aku meletakkan mangkukku. "Kewalahan kenapa? Dulu kamu di rumah. Mas hanya perlu fokus cari uang. Sekarang semuanya berubah, Mas harus mengatur ulang semuanya. Mas belum terbiasa." Aku menatapnya sangat lama. "Kamu mau aku kembali seperti dulu?" Ia langsung menggeleng. "Tidak. Mas hanya takut tidak bisa melakukannya dengan baik." Kalimat itu membuat hatiku luluh. "Kita semua sedang belajar," kataku lembut. "Aku juga sedang belajar untuk tidak memikul semuanya sendiri." Kami sepakat untuk membuat jadwal pembagian tugas yang lebih spesifik. Siapa yang menjemput anak di hari apa, siapa yang memasak, siapa yang membayar tagihan. Terdengar kaku. Tetapi justru kejelasan itulah yang membantu kami mengurangi kesalahpahaman. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada pembagian tugas, melainkan tekanan dari keluarga besar. Suatu sore, ayahku menelepon. "Dewi, kemarin ibu mertuamu datang ke rumah." Aku tertegun. "Ibu datang untuk apa, ya?" "Beliau menanyakan kabarmu, ngobrol sebentar. Katanya kamu sekarang sibuk, jarang pulang." Aku menghela napas. "Menurut ayah bagaimana?" "Ayah pikir beliau khawatir, tapi jangan karena itu kamu kembali ke cara yang lama." Aku tahu ayahku benar. Perhatian ibu mertuaku saat ini tidak lagi seketus dulu, tetapi masih mengandung kekhawatiran akan kehilangan putranya. Akhir pekan itu, aku berinisiatif membawa anak kami mengunjungi beliau. Bukan karena kewajiban, tetapi karena aku ingin anakku tetap dekat dengan neneknya. Beliau melihatku masuk, tatapannya jauh lebih lembut dari sebelumnya. "Belakangan ini sibuk sekali, ya?" "Iya, Bu. Kantor ada proyek baru. Kata Budi kamu kerja keras, tapi jangan sampai berlebihan." Kalimat itu membuatku terkejut. Dulu beliau pernah bilang aku di rumah menganggur dan mencari masalah, sekarang beliau justru menasihatiku untuk tidak bekerja terlalu keras. Mungkin waktu dan kejadian telah mengubah cara pandangnya. Saat makan, beliau bercerita tentang tetangga, tentang kesehatannya, tidak ada lagi sindiran. Ketika aku berdiri untuk membereskan piring, beliau berkata, "Biarkan saja, besok ada asisten rumah tangga." Aku tersenyum. "Ibu sudah terbiasa? Tidak biasa pun harus dibiasakan." Kami saling pandang dan tertawa kecil. Malam itu, saat aku dan Mas Budi pulang, beliau berdiri di pintu. "Tinggal terpisah boleh, tapi jangan sampai menjauh." Aku menjawab, "Iya, Bu. Kita tetap satu keluarga." Kembali ke apartemen kami, aku merasakan kedewasaanku sendiri. Aku tidak lagi memandang ibu mertuaku sebagai lawan, melainkan sebagai seorang perempuan lanjut usia yang sedang belajar menerima perubahan. Tetapi tepat saat kupikir segalanya mulai stabil, perusahaanku tiba-tiba mengumumkan pengurangan karyawan karena restrukturisasi. Kepala divisi memanggilku, "Dewi, proyekmu memang bagus, tetapi Dewan Direksi sedang mempertimbangkan untuk memotong beberapa posisi. Kamu harus siap-siap." Aku keluar dari ruangan dengan perasaan hampa. Aku baru saja mulai menemukan kembali posisiku. Sekarang aku dihadapkan pada risiko kehilangan pekerjaan. Malam itu aku menceritakannya pada Mas Budi. Ia terdiam, lalu berkata, "Kalau terjadi apa-apa, Mas masih bisa menanggung semuanya." Kalimat itu dulu mungkin akan membuatku tenang,
tetapi sekarang aku tidak ingin bergantung. Aku tidak mau kembali ke titik awal, kataku. Ia menatapku. Mas mengerti. Kalau perlu, kamu bisa ambil pekerjaan freelance lagi. Mas akan bantu. Aku mengangguk. Pada saat itu, aku menyadari perbedaan terbesar antara dirinya yang sekarang dan yang dulu. Ia tidak lagi menampik kekhawatiranku, melainkan berdiri di sampingku. Beberapa hari kemudian, daftar karyawan yang dirumahkan diumumkan. Namaku tidak ada di dalamnya. Sebaliknya, proyekku dinilai sangat baik dan dipertahankan. Aku menghela napas lega. Malam itu, aku menyandarkan kepala di bahunya. Aku tadi takut sekali. Mas juga, jawabnya. Aku sadar, pernikahan bukanlah tentang perjalanan tanpa badai, melainkan ketika badai datang, kedua orang tidak saling melepaskan tangan. 3 bulan masa percobaan akan berakhir. Kami duduk saling berhadapan. Dewi, kamu mau kita tinggal terpisah untuk jangka panjang? Tanyanya. Iya. Kamu? Mas juga. Kami tidak butuh janji-janji indah, hanya sebuah keputusan yang jelas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tahu aku bukan lagi perempuan yang pergi dengan rasa sakit hati. Aku adalah perempuan yang tahu apa yang pantas kudapatkan. Dan kali ini, jika harus melangkah lagi, aku akan melangkah dengan punggung tegak. 3 bulan percobaan hidup terpisah ditutup bukan dengan rapat keluarga yang megah, melainkan dengan sebuah malam yang sangat biasa. Aku sedang menjemur pakaian di balkon, Mas Budi mencuci piring di dapur, dan anak kami duduk di lantai menyusun balok-balok Lego. Segalanya berlangsung begitu alami hingga aku sadar, keadaan normal seperti ini dulu adalah sebuah kemewahan. Ia keluar ke balkon dan berdiri di sampingku. Dewi, Mas sudah bicara dengan ibu. Kita akan tinggal terpisah untuk jangka panjang. Aku menoleh menatapnya. Cahaya lampu jalan menyinari wajahnya, tidak ada lagi keraguan seperti di awal-awal. Ibu bilang apa? Tanyaku. Awalnya ibu tidak senang, tapi akhirnya beliau bilang, yang penting kalian rukun. Aku terdiam beberapa detik. Aku tahu untuk bisa mengucapkan kalimat itu, ia pasti telah menghadapi banyak tekanan. Terima kasih mas, kataku. Ia menggeleng pelan. Bukan untukmu. Untuk keluarga kita. Tetapi tantangan baru datang dengan cara yang tidak kuduga. Suatu sore di kantor, aku menerima telepon dari Maya. Mbak Dewi, maaf menelepon saat ini, saya hanya mau memberitahu, mungkin Mas Budi akan dapat tawaran pindah tugas. Aku tertegun. Pindah tugas. Perusahaan saya punya mitra yang sedang membuka cabang di Surabaya. Mereka mengincar Mas Budi untuk posisi manajer area. Saya dengar kabar itu, jadi saya pikir Mbak sebaiknya tahu. Aku berterima kasih pada Maya lalu menutup telepon. Tanganku terasa dingin. Pindah tugas berarti mengubah total kehidupan yang baru saja kami stabilkan. Malam itu saat Mas Budi pulang, aku langsung bertanya, "Apa kamu dapat tawaran untuk pindah ke Surabaya?" Ia menatapku, jelas terkejut. "Kamu sudah tahu?" "Sudah." Ia duduk dan menghela napas. Mereka baru bicara awal, gajinya lebih tinggi, posisinya lebih baik, tapi harus pindah minimal 3 tahun. "Rencanamu bagaimana?" Ia menatapku, matanya menunjukkan kebimbangan. "Mas belum memutuskan. Mas sedang memikirkannya." Aku duduk di hadapannya. "Apa yang kamu pikirkan?" "Mas memikirkan karier, tapi Mas juga memikirkan kamu dan anak. Kita baru saja stabil di sini." Aku bisa merasakan konflik di dalam dirinya. Pria yang dulu hidup di bawah bayang-bayang ibunya kini berdiri di hadapan kesempatan untuk membuktikan dirinya sendiri. "Apa kamu ingin pergi?" tanyaku. Ia terdiam sangat lama. "Mas ingin mencoba, tapi Mas takut kamu harus berkorban." Aku tersenyum tipis. "Kali ini, kalaupun ada pengorbanan, kita akan memutuskannya bersama." Kami berbicara hingga larut malam. Jika pindah, aku bisa mengajukan pindah tugas atau bekerja freelance. Anak harus pindah sekolah. Orang tua kami berdua tinggal di Jakarta dan Bandung. Aku menelepon ibuku. "Bu, kalau Dewi pindah ke Surabaya bagaimana?" Ibuku terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Kamu mau pergi kemanapun, asal kalian sebagai suami istri kuat,
Itu yang penting. Ayah dan ibu di sini baik-baik saja. Aku menelepon ibu mertuaku. Bu, perusahaan Mas Budi mau menugaskannya ke Surabaya. Di seberang telepon, beliau terdiam sangat lama. Jauh sekali? Iya, Bu. Beliau menghela napas. Budi mau pergi? Dia sedang mempertimbangkannya. Bagaimana menurutmu? Aku memandang keluar jendela, ke arah lampu kota yang gemerlapan. Dewi pikir kalau itu kesempatan yang baik, kami harus mencobanya. Beliau berkata perlahan, "Ibu sudah tua, tidak bisa ikut kalian. Tapi ibu tidak akan menahan. Asal kalian jangan lupakan ibu." Mendengar kalimat itu, hatiku melunak. Perempuan yang dulu takut kehilangan kendali, kini takut akan jarak. Setelah berpikir berhari-hari, kami duduk bersama lagi. "Dewi, Mas akan terima tawaran itu," katanya. Aku menatapnya. "Aku setuju." Ia menggenggam tanganku. "Kamu yakin?" Aku sudah belajar untuk tidak takut pada perubahan. Keputusan itu dibuat bukan karena gaji, melainkan karena kami ingin melangkah maju bersama, bukan diam di tempat karena rasa takut. Minggu-minggu berikutnya adalah hari-hari yang sibuk. Ia menyelesaikan administrasi pindah tugas. Aku mengajukan izin kerja jarak jauh sementara. Perusahaan setuju memberiku masa percobaan 3 bulan. Kami mencari sekolah untuk anak, mencari apartemen baru. Saat memberitahu keluarga, ayahku hanya berkata, "Pergilah. Anak muda kalau tidak mencoba, nanti akan menyesal." Ibuku memeluk cucunya dengan mata berkaca-kaca. Ibu mertuaku duduk terdiam, lalu berkata, "Budi, ingat jaga istri dan anakmu baik-baik." Ia menjawab, "Iya, Bu." Sehari sebelum berangkat, aku berdiri sendirian di apartemen kecil yang telah menemani kami selama beberapa bulan terakhir. Tempat inilah yang menjadi saksi perubahanku. Dari perempuan yang diusir pulang ke rumah orang tua, hingga menjadi orang yang proaktif menentukan masa depan. Ia masuk ke kamar. "Dewi, kamu menyesal?" Aku menggeleng. "Tidak. Karena kali ini, tidak ada yang memaksaku." Ia memelukku. "Aku juga tidak mau kamu ikut aku karena kewajiban. Ini untuk kita," jawabku. Penerbangan pagi hari membawa kami meninggalkan Jakarta. Anak kami tertidur di bahuku. Ia duduk di samping, tangannya menggenggam erat tanganku. Aku melihat keluar jendela pesawat. Kota itu perlahan mengecil di bawah sana. Aku tidak merasa menyesal, hanya merasa sebuah babak baru sedang terbuka. Dulu aku berpikir pernikahan adalah tentang bertahan demi menjaga keluarga. Sekarang aku mengerti, pernikahan adalah tentang berjalan bersama melewati setiap persimpangan, meskipun takut, tapi tidak saling melepaskan tangan. Kami tidak tahu apa yang akan Surabaya berikan. Tetapi kali ini, aku bukan lagi orang yang pergi dengan rasa sakit hati. Aku adalah orang yang memilih perjalananku sendiri. Surabaya menyambut kami dengan pagi yang cerah dan angin laut. Saat melangkah keluar dari bandara, aku menarik napas dalam-dalam. Aroma asin dari angin bercampur dengan udara hangat khas kota pelabuhan membuatku merasa asing sekaligus antusias. Ini bukan lagi perjalanan singkat, melainkan sebuah perpindahan yang sesungguhnya. Apartemen yang kami sewa terletak tidak jauh dari pusat kota, tidak terlalu luas tetapi terang. Balkonnya menghadap ke jembatan yang di malam hari berkelip indah. Anak kami berlari mengelilingi ruang tamu sambil tertawa riang. "Mama, rumah barunya bagus." Aku tersenyum, tetapi di dalam hati masih ada sedikit kekhawatiran. Perubahan besar selalu datang dengan tantangan baru. Hari-hari pertama, Mas Budi sibuk dengan pekerjaan di kantor cabang baru. Ia pulang lebih larut dari biasanya, harus membangun tim dan menangani serangkaian masalah. Aku, di sisi lain, bekerja dari jarak jauh untuk kantor lama sambil membantu anak beradaptasi dengan sekolah barunya. Pagi pertama mengantar anak ke kelas, ia memegang erat tanganku. "Mama, aku takut." Aku berjongkok menatap matanya. Mama juga dulu pernah takut, tapi kalau tidak dicoba, kita tidak akan tahu apa yang bisa kita lakukan. Ia mengangguk, lalu melangkah masuk ke kelas dengan ragu. Aku berdiri di luar pintu cukup lama, hatiku terasa sedikit sesak.
Sore harinya saat menjemputnya, guru berkata, anaknya agak pendiam, tapi penurut. Aku menghela napas lega. Di rumah, aku menata ulang sudut kerjaku. Laptop diletakkan di dekat jendela yang memperlihatkan sepotong langit biru. Perusahaan memberiku izin bekerja jarak jauh selama 3 bulan, setelah itu aku harus memutuskan, pindah permanen atau mencari jalan lain. Suatu malam saat aku sedang memperbaiki sebuah desain, Mas Budi keluar ke balkon. Dewi, kamu baik-baik saja? Baik, hanya sedikit lelah. Ia bersandar di pagar balkon, menatap lalu lintas di bawah. Mas tahu kamu banyak berkorban. Aku menoleh padanya. Aku tidak berkorban, aku memilih. Ia terdiam. Aku tahu ia masih merasa bersalah. Tetapi tantangan sesungguhnya tidak hanya datang dari pekerjaan. Seminggu setelah kami menetap, ibu mertuaku melakukan panggilan video. Ibu lihat kamu sekarang kurusan. Pasti sibuk sekali, ya. Beliau melihat sekeliling melalui layar. Rumahnya lumayan juga, tapi jauh begini ibu kangen cucu. Aku mendengar suaranya yang jelas menunjukkan rasa sepi. Ibu main ke sini saja beberapa waktu. Beliau menggeleng. Ibu sudah terbiasa dengan tetangga di sana. Pergi lama tidak tenang. Aku tahu beliau tidak akan mudah meninggalkan tempat yang telah ditinggalinya puluhan tahun. Tetapi jarak geografis ini membuatku mengerti satu hal lagi. Tinggal bersama atau berjauhan, yang penting bukanlah jarak, melainkan koneksi. Bulan pertama berlalu cepat. Pekerjaan Mas Budi perlahan stabil. Ia tampak lebih percaya diri dalam perannya sebagai manajer. Suatu hari ia pulang dan bercerita, hari ini Mas harus menyelesaikan konflik besar di tim. Dulu mungkin Mas akan menghindar, sekarang Mas harus menghadapinya. Aku tersenyum. Kamu sedang tumbuh dewasa. Ia tertawa. Mungkin berkat kamu. Aku tidak menjawab. Aku tahu setiap orang harus melangkah sendiri. Di akhir bulan kedua, kantor lamaku memberitahu bahwa mereka tidak bisa mempertahankan kontrak kerja jarak jauh untuk waktu yang lama. Aku harus memutuskan dalam 2 minggu. Malam itu, aku duduk diam di depan layar, hatiku terasa berat. Aku sudah membangun kembali posisiku di Jakarta, sekarang aku dihadapkan pada risiko memulai dari awal lagi. Mas Budi menatapku. Kamu bisa cari perusahaan di sini. Mencarinya tidak mudah. Mas percaya kamu bisa. Aku menghela napas. Aku takut harus memulai dari awal lagi. Ia mendekat dan duduk di sampingku. Kamu pernah memulai dari awal, dan kamu berhasil. Kalimat itu mengingatkanku pada hari aku menarik koper pulang ke rumah orang tuaku. Dibandingkan saat itu, sekarang aku tidak lagi dengan tangan kosong. Aku mengirimkan portofolio ke beberapa perusahaan desain di Surabaya. Seminggu kemudian, aku mendapat panggilan wawancara. Wawancara itu berlangsung di sebuah kantor kecil dekat pantai. Direkturnya adalah seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun, tatapannya tajam tetapi ramah. Anda pernah berhenti kerja selama 5 tahun untuk mengurus anak? Tanyanya. Benar, Bu. Dan Anda kembali. Saya tidak ingin anak saya tumbuh besar melihat ibunya hanya bisa pasrah. Beliau menatapku beberapa detik, lalu mengangguk. Kami butuh orang yang bertanggung jawab. Anda bisa mulai masa percobaan selama 2 bulan. Aku melangkah keluar dari kantor itu, hati terasa ringan seperti angin laut. Aku langsung menelepon Mas Budi. Aku diterima? Di seberang telepon, ia tertawa keras. Mas tahu kamu pasti bisa. Malam itu kami berjalan-jalan di pantai. Anak kami berlari di depan, bertelanjang kaki di atas pasir. Ia menggenggam tanganku. Dewi, Mas tidak pernah menyangka kita akan meninggalkan Jakarta. Aku juga. Tapi kalau kita tidak pergi, mungkin kita masih akan terjebak di situasi yang sama. Aku memandang ke laut malam yang luas. Ada langkah-langkah yang diambil bukan untuk lari, melainkan untuk tumbuh. Kami berdiri di sana, mendengarkan debur ombak yang teratur. Aku tidak tahu berapa banyak lagi tantangan di masa depan, tetapi aku tahu aku tidak lagi takut. Dulu aku berpikir kebahagiaan adalah tentang diterima. Sekarang aku mengerti, kebahagiaan adalah tentang menjadi diri sendiri dan tetap memiliki seseorang di sisimu. 2 bulan masa percobaan di perusahaan baru berlalu lebih cepat dari yang kubayangkan.
Lingkungan di sini sangat berbeda dari Jakarta, ritme hidupnya lebih lambat, tetapi tekanan kerjanya tidak berkurang. Aku harus membuktikan bahwa aku layak untuk tetap di sini, bukan karena mengikuti suami, tetapi karena kemampuanku yang sesungguhnya. Hari-hari pertama, aku masih mempertahankan kebiasaan datang setengah jam lebih awal. Aku membuka komputer dan memeriksa setiap detail desain sebelum mengirimkannya ke klien. Aku sadar aku tidak lagi semudah rekan-rekan yang baru lulus, tetapi aku memiliki sesuatu yang belum mereka miliki, pengalaman seseorang yang pernah kehilangan, lalu menemukan kembali dirinya sendiri. Suatu sore, direktur memanggilku ke ruangannya. Dewi, proyek hotel di pesisir yang kamu tangani minggu lalu hasilnya sangat bagus. Klien memberikan umpan balik positif. Aku mengangguk pelan. Anda mau menandatangani kontrak kerja tetap? Aku tidak langsung menjawab. Aku teringat Jakarta, teringat apartemen kecil tempat aku memulai kembali dari nol, teringat malam-malam di mana aku menangis diam-diam karena merasa tidak dihargai. Lalu aku menatapnya. Saya mau, Bu. Malam itu, saat aku menunjukkan surat kontrak pada Mas Budi, ia tersenyum. Selamat, ya. Aku duduk di sampingnya. Aku tidak mau hanya menjadi bayang-bayangmu. Mas tahu, jawabnya, dan Mas bangga karena kamu bukan lagi orang yang berdiri di belakang. Kami duduk berdampingan di apartemen kecil kami. Angin laut berhembus sejuk. Anak kami sedang mewarnai di kamarnya. Aku tiba-tiba sadar, kami tidak lagi berbicara dengan nada menyalahkan seperti dulu, melainkan dengan rencana-rencana. Tetapi hidup tidak pernah berjalan mulus. Suatu malam saat aku sedang menyiapkan makan malam, telepon Mas Budi berdering. Ia mengangkatnya, raut wajahnya berubah. Ibu masuk rumah sakit. Aku tertegun. Kenapa? Tekanan darahnya naik tinggi, harus dipantau. Aku menatapnya. Jarak geografis tiba-tiba menjadi penghalang nyata. Kamu pulang sekarang? Ia mengangguk. Mas pesan tiket paling pagi. Aku melihat anak kami yang sedang bermain. Aku tahu kali ini aku tidak bisa hanya diam seperti dulu. Aku ikut denganmu. Ia menggeleng. Pekerjaanmu bagaimana? Pekerjaan bisa minta izin beberapa hari. Keluarga tidak bisa ditinggalkan. Kami berkemas malam itu juga. Keesokan paginya, aku mengirim email meminta cuti singkat, lalu terbang bersamanya kembali ke Jakarta. Di ruang perawatan, ibu mertuaku terbaring lemah, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Saat melihat kami masuk, beliau mencoba untuk duduk. Kalian pulang? Iya, Bu. Jawab Mas Budi. Suaranya serak. Aku mendekat. Bagaimana keadaan ibu? Hanya tekanan darah. Sudah tua. Aku melihat tangannya yang kurus di atas selimut putih. Perempuan yang pernah paling menyakitiku, kini justru membuatku merasa iba. Selama di rumah sakit, aku dan Mas Budi bergantian menjaga. Orang tuaku juga datang membantu, ibuku memasakkan sup untuknya. Suatu malam, saat Mas Budi keluar untuk menelepon, beliau menatapku, Dewi. Iya, Bu? Kalau nanti ibu kenapa-kenapa, jangan salahkan Budi. Aku tertegun. Ibu bicara apa? Budi dari kecil selalu menuruti kata ibu. Kesalahan ada pada ibu. Aku menatapnya, tenggorokanku tercekat. Yang sudah berlalu, kita lupakan saja, Bu. Beliau mengangguk pelan. Ibu tidak menyangka kamu akan ikut Budi ke Surabaya. Aku tidak mengikutinya, Bu. Aku pergi bersamanya. Beliau menatapku lama, lalu tersenyum lemah. Kamu sudah banyak berubah. Aku tidak menyangkalnya. Aku tahu aku telah berubah. Setelah seminggu, kesehatannya stabil. Dokter mengizinkan pulang tetapi berpesan agar terus dipantau. Sebelum kami kembali ke Surabaya, beliau memanggilku. Dewi, ibu tahu kamu sudah berusaha keras. Ibu minta maaf karena dulu sudah menyakitimu. Aku tidak bisa menahan air mata. Dewi juga dulu terlalu kaku. Beliau menggenggam tanganku. Keluarga itu bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Aku mengangguk. Saat pesawat lepas landas kembali ke Surabaya, aku memandang ke bawah ke arah kota itu, hatiku terasa lebih ringan. Aku tidak lagi membawa beban masa lalu. Kembali bekerja, aku menyibukkan diri dengan proyek baru. Kali ini,
Aku tidak lagi merasa sedang membuktikan sesuatu kepada siapapun. Aku bekerja karena aku mencintai pekerjaanku. Suatu malam saat kami sekeluarga sedang makan, anakku tiba-tiba bertanya, "Mama, nenek sudah sehat?" "Sudah sehat, Nak. Aku kangen nenek." Aku menatap Mas Budi. Ia tersenyum. "Liburan musim panas nanti kita ajak kamu ke Jakarta, ya?" Anakku bertepuk tangan. Aku tiba-tiba mengerti, jarak tidak akan memisahkan keluarga jika di dalam hati masih ada ikatan. Malam itu, aku berdiri di balkon menatap laut di kejauhan. Aku memikirkan perjalananku. Dari seorang menantu yang dikritik hingga menjadi perempuan yang berani pergi, berani kembali, dan berani melangkah maju. Aku tidak lagi takut kehilangan. Karena aku tahu, dimanapun aku berada, aku bisa berdiri dengan kakiku sendiri. Dan yang lebih penting, aku tidak lagi memandang ibu mertuaku sebagai lawan, melainkan sebagai bagian dari keluarga yang sedang belajar berubah bersamaku. Hidup terus berjalan dengan tantangan-tantangan baru yang menanti di depan. Tetapi kali ini, aku tidak melangkah sendirian. Setelah ibu mertuaku dirawat di rumah sakit, lapisan pertahanan di antara kami seolah luruh. Bukan karena semua luka telah hilang, tetapi karena kami berdua melihat betapa terbatasnya waktu. Kembali di Surabaya, aku memasuki fase yang benar-benar stabil dalam pekerjaanku. Kontrak tetap membuatku lebih tenang, tetapi juga membawa tanggung jawab yang lebih besar. Aku ditugaskan memimpin sebuah tim desain kecil yang terdiri dari 3 anak muda. Setiap kali mereka memanggilku Mbak Dewi, aku sadar aku bukan lagi gadis canggung seperti dulu. Suatu sore, saat sedang memeriksa ulang draft untuk sebuah proyek hotel baru, ponselku bergetar. Ibu mertuaku. "Dewi, ibu hanya telepon untuk menanyakan kabar. Kamu sibuk sekali, ya?" Suaranya tidak lagi tegang. Aku melihat jam lalu menjawab dengan lembut. "Baru selesai kerja, Bu." "Ibu sudah makan?" "Sudah." "Budi pulangnya malam?" "Dia sedang rapat." "Mungkin agak malam." Beliau terdiam sejenak, lalu berkata, "Ibu sudah terbiasa di rumah sendirian, tapi kadang-kadang terasa sepi juga." Mendengarnya, hatiku melunak. "Ibu main ke sini saja beberapa hari." Beliau tertawa kecil di telepon. "Jauh sekali, ibu capek di jalan. Nanti saja kalau cucu ibu libur sekolah." Percakapan singkat itu cukup untuk membuatku sadar bahwa jarak tidak lagi menjadi tembok. Kehidupan di Surabaya perlahan menemukan ritmenya. Pagi aku mengantar anak ke sekolah lalu ke kantor. Sore, jika Mas Budi sibuk, aku yang menjemput anak. Ada hari-hari di mana ia pulang larut dan aku masih punya kebiasaan menunggu pintu terbuka sebelum bisa tidur nyenyak. Tetapi suatu malam saat ia melangkah masuk, wajahnya tampak berat. "Dewi, Mas mau bicara." Aku meletakkan buku yang sedang kubaca. "Ada apa?" "Perusahaan sedang restrukturisasi. Posisi Mas mungkin akan disesuaikan." Aku menatapnya. "Disesuaikan bagaimana?" "Mereka mau membawa orang dari kantor pusat. Mas mungkin akan dipindahkan ke posisi yang lebih rendah." Aku mengerti artinya. Pendapatan berkurang, status berubah, dan mungkin harga diri juga akan terpengaruh. "Bagaimana menurutmu?" tanyaku. Ia duduk, kedua tangannya saling bertaut. "Mas merasa kecewa. Mas baru saja mulai membangun semuanya di sini." Aku mendekat. "Kamu pernah bilang padaku bahwa perubahan adalah kesempatan. Sekarang giliranmu untuk percaya pada hal itu." Ia menatapku, matanya bercampur antara lelah dan rasa terima kasih. "Mas takut kamu kecewa." "Aku tidak menikahi jabatanmu," kataku pelan. "Aku menikahi orangnya." Ia menunduk dan tersenyum tipis. Hari-hari berikutnya, ia melewati serangkaian rapat yang menegangkan. Aku tidak bertanya detail, hanya mendengarkan ketika ia ingin bicara. Aku paham, ada pertempuran yang harus dihadapi sendiri oleh setiap orang. Suatu malam, ia pulang dengan raut wajah yang berbeda. "Mas sudah memutuskan." "Memutuskan apa?" "Mas tidak akan tinggal jika diturunkan hanya untuk menjaga formalitas. Mas sedang mempertimbangkan untuk membuka kantor perwakilan kecil sendiri, bekerja sama dengan mitra pribadi." Aku tertegun. "Kamu yakin?" "Itu sangat berisiko." "Mas tahu. Tapi kalau terus-menerus takut,
Mas akan selamanya bergantung. Aku menatapnya sangat lama. Aku, yang dulu takut pada perubahan, yang dulu berpegang pada rasa aman, kini berhadapan dengan seorang pria yang ingin keluar dari zona nyamannya sendiri. Apa yang kamu butuhkan dariku? Tanyaku. Hanya butuh kamu percaya padaku. Aku mengangguk. Aku percaya. Keputusan itu membawa kehidupan kami ke fase ketidakpastian yang baru. Pendapatan Mas Budi untuk sementara menurun drastis saat ia mengundurkan diri. Kami harus menghitung pengeluaran dengan lebih cermat. Aku berinisiatif mengambil lebih banyak proyek sampingan. Ada malam-malam di mana setelah anak tidur, kami duduk di meja makan menghitung setiap pengeluaran. Kamu lelah? Tanyanya. Lelah, tapi tidak menyesal. Ia menggenggam tanganku. Mas juga. Di tengah perjuangan kami, ibu mertuaku menelepon lagi. Budi, ibu dengar kamu berhenti kerja? Ia menatapku lalu menjawab, iya, Bu. Aku berencana untuk usaha sendiri. Beliau terdiam sangat lama. Kamu sudah pikirkan baik-baik? Usaha itu bukan main-main. Aku tahu, Bu. Aku mengambil alih telepon. Bu, kami sudah membahasnya dengan matang. Beliau menghela napas. Ibu sudah tua. Tidak terlalu mengerti. Tapi kalau kalian berdua sudah memutuskan, ibu tidak akan menghalangi. Mendengar kalimat itu, hatiku terasa ringan sekaligus berat. Perempuan yang dulu ingin menahan putranya di sisinya, kini menerima kami memilih jalan kami sendiri. Minggu-minggu berikutnya adalah perlombaan dengan waktu. Ia mencari mitra, bertemu calon klien. Aku membantunya mendesain identitas merek untuk kantor barunya. Kami bekerja bersama, terkadang berdebat sengit, tetapi tidak lagi saling menghindar. Suatu malam setelah mengirim proposal pertama, ia bersandar di kursinya. Dewi, kalau gagal bagaimana? Aku menatapnya. Kalau gagal, kita coba lagi. Ia tertawa. Kamu lebih kuat dari yang Mas kira. Aku pernah lebih lemah dari yang kamu kira. Kami saling pandang, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Hidup kami belum sepenuhnya stabil, ada hari-hari di mana kekhawatiran menyelimuti. Tetapi aku tidak lagi takut kehilangan seperti dulu. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku tetap bisa berdiri. Aku pernah pergi dengan satu koper. Sekarang aku membawa serta seluruh keluargaku, tetapi aku bukan lagi orang yang didorong. Aku adalah orang yang memilih untuk pergi. Bulan-bulan pertama Mas Budi merintis usahanya sendiri adalah masa yang penuh tantangan. Tak ada lagi gaji tetap setiap bulan, tak ada lagi kartu nama dengan jabatan mentereng. Semuanya harus dibangun dari nol. Ruangan kecil yang disewanya sebagai kantor berada di lantai 2 sebuah gedung di pusat kota. Meja dan kursi sederhana, satu mesin cetak bekas, dan beberapa pot tanaman yang kubawa dari rumah. Papan nama yang kut desain sendiri tergantung di depan pintu. Melihatnya, aku merasa bangga sekaligus cemas. Ada hari-hari di mana ia pulang dengan tatapan lelah. Hari ini klien yang sudah janji tiba-tiba membatalkan, katanya dengan suara pelan. Aku meletakkan semangkuk nasi di hadapannya. Itu hal biasa. Mereka pasti masih mengamati. Ia makan dalam diam. Aku tahu yang membuatnya kesal bukan pembatalan itu, melainkan perasaan diragukan kemampuannya. Suatu malam saat anak sudah tidur, ia duduk sendirian di balkon. Aku menghampirinya. Apa menurutmu kita terlalu nekat? Tanyanya. Apa dulu kamu pikir aku nekat saat meninggalkan rumah mertua dan pulang ke rumah orang tuaku? Balasku. Ia menoleh menatapku, lalu tersenyum tipis. Waktu itu Mas pikir kamu sedang emosi. Sekarang kamu mengerti? Ia mengangguk. Mengerti. Kami berdiri berdampingan di embus angin laut, tak perlu banyak kata. Aku tahu langkah-langkah besar selalu disertai rasa takut, tetapi jika kami berhenti karena takut, kami hanya akan kembali ke titik semula. Sementara itu, pekerjaanku mulai lebih stabil. Aku dipercaya menangani proyek-proyek besar, dan pendapatanku meningkat. Aku berinisiatif untuk berkontribusi lebih banyak pada pengeluaran keluarga. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku tidak lagi merasa bergantung pada suami. Suatu sore saat aku sedang rapat online, ia menelepon. Dewi, Mas berhasil dapat kontrak pertama.
Aku berhenti sejenak. Jantungku berdebar kencang. Benarkah? Benar. Memang tidak besar. Tapi cukup untuk biaya operasional. Aku tersenyum ke arah layar. Berusaha tetap tenang sampai rapat selesai. Setelah itu, aku meneleponnya kembali. Aku tahu kamu pasti bisa. Ia tertawa. Berkat proposal yang kamu desain dengan indah. Berkat kamu yang berani melangkah. Dari kontrak kecil itu, perlahan ia mendapatkan klien-klien lain. Tidak banyak, tetapi rutin. Aku melihatnya berubah sedikit demi sedikit. Cara bicaranya lebih percaya diri, matanya lebih berbinar. Namun saat segalanya baru menunjukkan tanda-tanda membaik, sebuah musibah datang. Suatu malam, aku menerima telepon dari ayahku. Dewi, ibu mertuamu masuk rumah sakit lagi. Aku langsung berdiri. Kenapa ya? Tekanan darahnya naik tiba-tiba. Kali ini lebih parah. Aku menatap Mas Budi. Ia sudah mendengarnya. Wajahnya pucat pasi. Mas pesan tiket sekarang. Katanya. Kami tidak menunda. Anak kami dititipkan sementara ke rumah seorang teman baikku di Surabaya. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, kami sudah berada di rumah sakit di Jakarta. Ibu mertuaku terbaring di ruang perawatan intensif, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Dokter mengatakan, kondisinya sudah terkendali tetapi perlu pengawasan ketat. Mas Budi duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan ibunya. Bu, Budi di sini. Beliau membuka mata, menatapnya, lalu menatapku. Dewi juga pulang? Iya. Bu, hari-hari di rumah sakit terasa lambat. Aku dan Mas Budi bergantian berjaga. Orang tuaku juga datang membantu. Tak ada lagi yang membahas masa lalu, tak ada lagi jarak. Suatu malam, saat Mas Budi keluar membeli obat, beliau memanggilku mendekat. Dewi. Iya, Bu. Ibu sudah tidak sekuat dulu. Kalau suatu hari nanti ibu tidak ada, jangan biarkan Budi sendirian. Tenggorokanku tercekat. Ibu bicara apa? Ibu tahu ibu sudah banyak salah. Tapi ibu tenang karena ada kamu di sisinya. Aku menggenggam tangannya. Ibu pasti akan sehat lagi dan bisa main ke Surabaya mengunjungi cucu. Beliau tersenyum lemah. Kamu masih sekeras kepala dulu. Aku menggeleng. Aku tidak keras kepala lagi, Bu. Aku hanya tidak mau kehilangan diriku sendiri. Beliau menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Setelah hampir 2 minggu dirawat, kesehatan beliau perlahan stabil. Dokter menyarankan agar ada yang menemaninya secara rutin. Mas Budi berdiskusi denganku. Bagaimana kalau kita ajak ibu tinggal di Surabaya? Aku berpikir. Apa ibu mau? Ia memandang ke arah ruang perawatan. Mas akan coba tanya. Saat ia mengusulkan ide itu, beliau terdiam sangat lama. Jauh sekali, Ibu. Segan. Budi tidak mau ibu sendirian di sini, kata Mas Budi. Aku menyambung, ibu coba tinggal dengan kami dulu. Kalau tidak betah, nanti kita pikirkan lagi. Beliau menatap kami. Matanya tak lagi setajam tahun-tahun sebelumnya. Apa tidak merepotkanmu? Aku tersenyum. Aku bukan lagi menantu yang dulu, Bu. Akhirnya, beliau setuju untuk mencoba tinggal di Surabaya selama beberapa bulan. Dalam penerbangan kembali, aku menatap perempuan yang duduk di sampingku. Beliau bersandar pelan di kursi, tangannya menggenggam erat tas tangannya. Aku tahu, bagi beliau ini juga sebuah perubahan besar. Aku tidak tahu bagaimana kehidupan bersama kali ini akan berjalan, tetapi aku tidak lagi takut berkonfrontasi. Karena aku mengerti, keluarga bukanlah tentang siapa menang siapa kalah, melainkan tentang belajar mengalah di saat yang tepat. Hari saat ibu mertuaku ikut kami ke Surabaya, aku berdiri di lobi bandara melihatnya berjalan perlahan di belakang Mas Budi. Koper kecil yang ditariknya berdecit pelan di lantai. Sama persis seperti koper yang pernah kutarik keluar dari rumahnya bertahun-tahun lalu. Bedanya, kali ini kami berjalan bersama. Apartemen kami terasa sedikit lebih sempit, tetapi suasananya anehnya terasa damai. Aku menata ulang ruang kerjaku, memberikan kamar yang lebih kecil untuk ibu. Awalnya beliau tampak segan. Dewi, kamu kerja saja di kamar itu. Ibu bisa tidur di sofa. Tidak apa-apa, Bu. Aku sudah terbiasa kerja di ruang tamu. Beliau menatapku,
matanya menunjukkan sedikit rasa bersalah. Hari-hari pertama, kami semua menjaga jarak yang sopan. Aku tetap bekerja, Mas Budi sibuk dengan kantornya, dan ibu di rumah menjaga cucunya atau memasak makanan sederhana. Tak ada lagi komentar tentang masakan asin atau hambar, tak ada lagi tatapan menginspeksi. Mungkin kami semua sadar, di usia senja, kesehatan adalah yang terpenting. Suatu pagi saat aku bersiap-siap berangkat kerja, ibu memanggilku. Dewi, sudah sarapan? Sudah, Bu. Ibu masak bubur ayam. Bawa sedikit bekal, ya. Aku tertegun. Bayangan makan malam yang pernah membuatku sesak tiba-tiba kembali. Kini, orang yang dulu mengkritik masakanku justru membungkuskan bubur untukku. Terima kasih, Bu. Kalimat itu keluar dengan ringan, tanpa rasa canggung. Kehidupan bersama di bawah satu atap kali ini sangat berbeda. Mungkin karena aku telah berubah. Aku tidak lagi berusaha menyenangkan hatinya dengan segala cara. Aku melakukan bagianku, menghormatinya, tetapi tidak kehilangan suaraku. Suatu malam saat Mas Budi masih di kantor, aku dan ibu menonton televisi bersama. Anak kami sudah tidur. Ibu kangen Jakarta? Tanyaku. Kangen. Tapi di sini ada cucu, jadi senang juga. Aku mengangguk. Dulu ibu pikir, kamu tidak akan pernah mau bicara normal lagi dengan ibu seperti ini. Aku menatapnya. Aku juga pernah berpikir begitu. Beliau tertawa kecil. Anak perempuan zaman sekarang memang berbeda. Berbeda karena tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Beliau terdiam sejenak, lalu berkata, dulu waktu ibu jadi menantu, hidup ibu lebih susah darimu. Ibu pikir, sabar adalah satu-satunya cara menjaga keluarga. Mendengarnya, hatiku melunak. Aku juga pernah berpikir begitu, Bu. Tapi aku memilih untuk tidak sabar, karena aku tidak mau anakku tumbuh besar dengan pikiran bahwa ibunya adalah orang yang lemah. Beliau menatapku sangat lama. Tatapan itu tidak lagi tajam, hanya ada pemahaman. Hari-hari berikutnya, Mas Budi semakin sibuk karena ada kontrak baru. Aku juga lebih sering lembur. Suatu hari saat pulang larut, aku melihat ibu sudah menyuapi cucunya dan duduk menunggu kami pulang. Kerja capek, ya? Tanyanya. Sedikit, Bu. Jangan dipaksakan semua. Kalimat itu, jika ku dengar beberapa tahun lalu, mungkin akan kuanggap sebagai sindiran. Sekarang aku tahu, itu adalah nasihat yang tulus. Tetapi hidup bersama tidak selalu mulus. Suatu sore saat aku baru pulang, ibu memanggilku ke kamarnya. Dewi, ibu mau bicara. Aku duduk di tepi tempat tidur. Iya, Bu, Budi sekarang usaha sendiri pasti berat. Apa kamu pernah berpikir, kalau tidak berjalan lancar, lebih baik dia kembali kerja di perusahaan lama? Aku menatapnya. Dia sudah memutuskan, Bu. Tapi kalau gagal bagaimana? Kalau gagal, ya coba lagi. Beliau menghela napas. Ibu takut dia kecewa. Aku juga takut, Bu. Tapi aku tidak mau dia hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba. Beliau terdiam. Kamu begitu percaya padanya? Kami saling percaya. Jawaban itu membuat ruangan hening selama beberapa detik. Aku tahu beliau masih terbiasa melindungi putranya, sementara aku terbiasa berdiri di samping suamiku sebagai rekan yang setara. Malam itu saat Mas Budi pulang, aku menceritakannya. Ia menatapku, matanya lebih dalam dari biasanya. Kamu pikir ibu belum percaya padaku? Bukan tidak percaya. Ibu takut kehilangan. Ia terdiam. Dulu ibu takut kehilangan kendali, sekarang ibu takut kehilangan anaknya. Ia menunduk. Aku pernah membiarkan kalian berdua berhadapan. Sekarang kamu tidak perlu memilih pihak. Cukup berdiri di tempat yang benar. Ia menggenggam tanganku. Terima kasih Dewi. Hari-hari hidup bersama berlalu seperti itu, tidak riuh, tetapi penuh dengan hal-hal kecil yang perlu diselaraskan. Aku sadar. Keharmonisan tidak datang dari siapa yang benar atau salah, melainkan dari kesediaan semua pihak untuk berubah. Suatu sore di akhir pekan, kami pergi ke pantai bersama. Ibu berjalan perlahan di belakang, anak kami berlari di depan. Mas Budi berdiri di tengah, satu tangan memapah ibunya, satu tangan melambai ke arah anaknya. Aku melihat pemandangan itu, hatiku terasa tenang.
Jika dulu aku memilih untuk tinggal dan diam, mungkin hari ini aku masih hidup dalam perasaan sesak. Jika aku memilih untuk pergi selamanya, mungkin aku tidak akan pernah melihat perubahan ini. Aku pergi untuk menemukan diriku. Dan ketika aku kembali, aku bukan lagi korban, melainkan orang yang bisa membuka hati. Malam itu saat kami sekeluarga berkumpul di meja makan, ibu mertuaku tiba-tiba berkata, "Dewi, kalau nanti ibu pulang lagi ke Jakarta, kamu jangan khawatir." Ibu sudah tenang. Aku menatapnya. "Tenang karena apa, Bu?" "Tenang karena kamu bukan perempuan yang lemah." Aku tersenyum. "Aku tidak lemah, Bu. Tapi aku tetap butuh keluarga." Beliau mengangguk. "Aku tahu perjalanan ini akan segera mencapai titik yang baru. Bukan sebuah akhir, melainkan sebuah kelengkapan." Musim panas tahun itu, Surabaya memasuki hari-hari yang paling cerah. Angin laut yang berhembus melalui balkon apartemen membawa aroma garam, tetapi hatiku terasa tenang seperti permukaan air setelah badai. Ibu mertuaku telah tinggal bersama kami hampir 4 bulan. Awalnya hanya untuk berkunjung, akhirnya menjadi terbiasa. Beliau masih merindukan Jakarta, merindukan tetangga lamanya, tetapi setiap pagi saat melihat cucunya berlari memeluknya, aku tahu beliau tidak lagi merasa sendirian. Usaha Mas Budi perlahan stabil. Kantor kecilnya sudah memiliki 2 karyawan baru. Aku sesekali membantunya mendesain profil perusahaan, sementara ia belajar mengelola arus kas, kontrak, dan risiko. Ada malam-malam di mana kami masih terjaga hingga larut, bukan untuk bertengkar, melainkan untuk berdiskusi dan menghitung bersama. Suatu sore saat aku baru pulang kerja, ibu memanggilku ke kamarnya. "Dewi, ibu mau pulang ke Jakarta." Aku sedikit tertegun. "Pulang selamanya, Bu?" "Iya. Ibu sudah cukup lama di sini. Melihat kamu dan Budi sudah baik-baik saja, ibu tenang." Aku duduk di sampingnya. "Ibu tidak mau tinggal lebih lama lagi dengan kami?" Beliau tersenyum. "Keluarga itu tidak harus tinggal satu atap baru disebut dekat. Ibu di sini terus, kadang malah jadi beban pikiran." Aku mengerti beliau berkata jujur. Meskipun kami sudah jauh lebih akur, kehadirannya secara tidak sadar masih menciptakan sedikit kecanggungan. "Ibu pulang. Kami akan tetap sering menjenguk." Itu sudah cukup. Malam itu, kami makan malam bersama. Suasananya tidak seberat saat Artu meninggalkan rumah. Aku tertawa. "Hanya sibuk saja, Bu." Mas Budi menatapku, tatapannya hangat. Setelah makan malam, saat anak sudah tidur, kami duduk di balkon. "Dewi," panggilnya pelan. Apa kamu pernah menyesal karena hari itu meninggalkan rumah ibu?" Aku memandang jauh ke arah laut malam. "Kalau aku tidak pergi, apa menurutmu kamu akan berubah?" Ia terdiam. "Mas tidak tahu. Aku juga tidak tahu," lanjutku. "Tapi aku tahu, jika aku tinggal dan diam, aku akan kehilangan diriku sendiri." Ia menggenggam tanganku. "Terima kasih karena kamu tidak memilih untuk diam." Aku menoleh menatapnya. "Terima kasih karena kamu tidak membiarkanku pergi selamanya." Kami tidak lagi mengungkit kata-kata menyakitkan di masa lalu. Bukan karena lupa, melainkan karena kami telah belajar untuk melihat ke belakang tanpa dendam. Hari mengantar ibu ke bandara, anak kami memeluknya erat, tidak mau lepas. "Nenek, jangan pergi." Nenek mengelus rambutnya. "Nenek pulang ke rumah. Nanti kamu main ke rumah nenek, ya." Aku berdiri di sampingnya, hatiku terasa tenang. Pemandangan ini sangat berbeda dengan hari saat aku menarik koper dari rumah orang tuaku, dengan air mata dan hati yang penuh luka. Saat pesawat lepas landas, aku menoleh pada Mas Budi. "Kita telah menempuh perjalanan yang sangat panjang." Ia mengangguk. "Tapi setimpal. Kehidupan setelah itu tidak sepenuhnya tenang." Usaha Mas Budi terkadang naik turun. Pekerjaanku juga pernah mengalami kegagalan proyek. Anak kami tumbuh besar dengan pertanyaan-pertanyaan baru. Tetapi setiap kali ada badai, aku tidak lagi berpikir untuk lari atau menanggungnya sendirian. Aku telah belajar satu hal. Keluarga bukanlah tempat di mana kita harus menahan diri untuk bertahan, melainkan tempat di mana kita bisa bicara dan didengarkan. Suatu malam di akhir tahun,
Saat kami berkumpul di meja makan kecil kami, anak kami tiba-tiba bertanya, "Mama, dulu Mama sama Nenek suka berantem?" "Ya." Aku dan Mas Budi saling pandang. "Iya," jawabku. "Kenapa?" "Karena dulu Mama belum tahu cara bicara, dan Nenek belum tahu cara mendengar." Anak kami memiringkan kepalanya. "Kalau sekarang?" "Sekarang, dua-duanya sudah belajar." Ia tertawa lalu melanjutkan makannya. Aku menatap wajah anakku, memikirkan tahun-tahun yang telah berlalu. Jika aku tidak berani keluar dari zona nyamanku hari itu, mungkin aku masih hidup dalam perasaan tidak dihargai. Jika Mas Budi tidak berani menghadapi dirinya sendiri, mungkin kami sudah berbelok ke arah yang berbeda. Dulu aku berpikir pernikahan adalah tentang bertahan demi anak. Sekarang aku mengerti. Pernikahan adalah tentang tumbuh dewasa demi satu sama lain. Ibu mertuaku pernah berkata padaku sebelum pulang ke Jakarta, "Dewi, kamu lebih kuat dari yang ibu kira." Aku tidak menjawabnya saat itu. Tetapi di dalam hatiku, aku tahu. Aku kuat bukan karena aku pandai menahan diri, tetapi karena aku berani berubah. Dan perubahan itu bukan untuk mengalahkan siapapun, melainkan untuk tidak kehilangan diriku sendiri. Ada malam-malam di mana aku duduk sendirian di balkon, menatap cahaya kota yang terpantul di permukaan laut. Aku teringat gadis yang bertahun-tahun lalu menarik kopernya meninggalkan rumah mertua, hatinya penuh luka tetapi tetap melangkah. Jika aku bertemu dengan gadis itu lagi, aku akan berkata, "Terima kasih karena tidak tinggal dalam diam. Berkat dirimu, hari ini aku bisa berdiri di sini dengan tenang dan utuh. Keluargaku tidak sempurna." Ibu mertuaku terkadang masih suka khawatir berlebihan. Mas Budi terkadang masih suka cepat marah. Aku juga masih punya hari-hari yang melelahkan. Tetapi kami telah belajar cara berdialog, bukan saling mendorong ke sudut. Dan itulah hal yang paling berharga. Ceritaku bukanlah sebuah keajaiban, melainkan perjalanan seorang perempuan yang berani pergi untuk menemukan kembali dirinya, lalu berani kembali untuk membangun ulang dengan dasar rasa hormat. Aku tidak lagi takut kehilangan. Karena aku tahu, dimanapun aku berada, aku bisa berdiri dengan kakiku sendiri, dan ketika dua orang sama-sama bisa berdiri kokoh, barulah mereka bisa bergandengan tangan untuk melangkah jauh. Para pembaca yang budiman, kita baru saja melewati sebuah perjalanan panjang. Sebuah cerita tanpa pemenang atau pecundang, tanpa klimaks yang mendebarkan, tetapi penuh dengan tikungan-tikungan hening yang mengubah nasib sebuah keluarga. Dewi pernah menjadi seorang menantu yang memilih diam untuk menjaga keharmonisan. Ia berpikir, mengalah sedikit akan membuat suasana rumah damai. Tetapi semakin ia mengalah, semakin ia kehilangan suaranya sendiri. Hingga suatu hari, ketika ia diminta pulang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri, ia pulang bukan hanya untuk tenang. Ia pulang untuk bangkit. Yang patut dicatat di sini bukanlah kepergiannya. Yang patut dicatat adalah apa yang ia lakukan setelah pergi. Ia tidak tenggelam dalam dendam, ia tidak menggunakan lukanya untuk memelihara kebencian. Ia belajar lagi, bangkit, dan membangun kembali nilainya sendiri. Ketika seorang perempuan bisa berdiri dengan kakinya sendiri, ia tidak lagi takut untuk tidak dihargai. Dan sejak saat itu, pria dalam pernikahan tersebut, Budi, terpaksa berubah. Bukan karena dipaksa, melainkan karena ia sadar, jika ia tidak tumbuh dewasa, ia akan kehilangan hal yang paling penting. Ada sebuah filosofi yang sangat dalam di sini. Dalam pernikahan, perubahan sejati tidak datang dari perdebatan, melainkan dari batasan. Ketika Dewi menetapkan batasannya tidak mau lagi pasrah tanpa syarat, tidak mau lagi dikesampingkan, ia tidak sedang menghancurkan keluarga. Ia sedang menyelamatkan keluarganya dari kehancuran yang diam-diam. Lalu ibu mertuanya, seorang perempuan yang tumbuh di zaman di mana menjadi menantu berarti harus sabar, beliau tidak jahat. Beliau hanya membawa serta keyakinan-keyakinan lama. Ketika kesehatannya menurun, barulah ia sadar bahwa kekuasaan bukanlah hal yang bisa menahan putranya di sisinya. Hanya rasa hormat yang bisa melakukannya. Bisakah kita menyalahkannya? Mungkin tidak sepenuhnya, karena setiap generasi membawa bekas luka zamannya masing-masing. Yang berharga adalah, pada akhirnya, ketiganya belajar untuk mundur selangkah di saat yang tepat.
Para pembaca sekalian, cerita ini tidak mengajarkan kita untuk pergi atau untuk tinggal. Cerita ini mengajarkan sesuatu yang lebih sederhana. Jangan tinggal dalam diam jika keheningan itu mengikis dirimu, dan jangan pergi dalam kebencian jika kamu masih ingin membangun kembali. Keluarga bukanlah tempat untuk membuktikan siapa yang benar. Keluarga adalah tempat di mana setiap orang diizinkan untuk bersuara tanpa takut tidak dihargai. Ada banyak sekali perempuan di luar sana yang berada dalam posisi Dewi bertahun-tahun lalu. Mereka berpikir mereka lemah karena tidak menghasilkan uang. Mereka berpikir harus mengalah demi menjaga harga diri suami. Tetapi, harga diri tidak bisa dibangun di atas luka seseorang. Ada juga banyak pria seperti Budi, yang terjebak di antara ibu dan istri, takut menyakiti satu pihak dan akhirnya mengabaikan pihak lainnya. Tetapi menjadi suami bukanlah tentang berdiri di tengah dan diam. Menjadi suami adalah tentang tahu kapan harus berdiri di samping istri untuk melindungi rumah tangga kecilnya. Dan ada juga para ibu mertua yang membawa serta ketakutan kehilangan putranya dan tanpa sadar justru mendorong menantunya semakin jauh.